Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya cahaya ada 3. Selain cahayanya harus ada, tidak ada yang menghalangi, tidak ada hijabnya. Dan yang ketiga, ada aktivitas, ada isyraq. Jadi kalau ada cahaya pasti Allah itu Nurul Anwar, dia selalu bercahaya, dia selalu mencahayaimu. Cuma yang kedua ini yang agak berat, harus tidak ada penghalangnya. Yang menghalangi cahaya apa? Kegelapan. Kegelapan itu kebinatangan, nafsu syahwat, ego, keakuan. Ini yang berat itu kan. Kalau nafsu binatang yang jahat, yang sadis mungkin kamu enggak lah. Syahwat kadang-kadang muncul, kadang-kadang ego juga gitu. Kalau keakuan itu yang agak berat. Ya, aku itu kan, kamu kan selalu masih gampang dibohongi oleh keakuan. Masih suka selfie di Facebook, masih suka, itu kan keakuan kan? Itu keakuan. Tiba-tiba pamer nasihat di Facebook, wah, semuanya, oh itu yang like itu ada 40 lebih loh Pak. Wah itu aku kan, lagi-lagi aku. Susah. Godaan mungkin yang muda-muda adalah godaan syuhro, pingin populer, pingin terkenal, pingin dianggap besar, pingin jadi orang penting. Itu masih keakuan. Itu sering jadi hijab bagi cahaya. Kamu harus pinter, kamu harus canggih, kamu harus jos, tapi jangan aku. Selalu posisikan diri bahwa aku belum bisa, aku belum ngerti, aku belum tinggi, aku belum penting. Selain dalam kerangka pembersihan diri, juga dalam kerangka bahwa kita masih harus banyak berkembang. Begitu kamu merasa aku sudah penting, aku sudah cakep, aku sudah jos, aku sudah pinter, biasanya mandek. Karena sudah. Jangan sudah, kamu harus belum. Saya sudah pinter kok Pak. Oh, itu alamat kamu mandek, tidak mau belajar lagi. Wong wis pinter. Saya sudah penting Pak, saya orang penting Pak, saya, nah, biasa gitu. Itu penghalang hijabmu dari Allah, dirimu sendiri, egomu, syahwat, nafsu, hasrat. Jangan salah, tidak ada jaminan yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam itu bersih dari ini, dari syahwat, dari hasrat. Kadang-kadang saya ingin jadi wali Pak, poso, wiritan, sholat malam. Yang menghalangi apa? Hasratmu, ambisimu untuk jadi wali, kuwi yang jadi hijabmu dari Allah. Ya kan? Enak kelihatannya kalau jadi wali itu Pak, ngerti apa-apa, karamat, bisa jalan di atas air Pak, bisa kan, pikiranmu kan ngono. Kalau ada orang kesurupan iso nambani Pak. Kalau ada orang ya kan ambisimu kan gitu. Ndak, bukan itu wali. Satu ketika Abu Yazid Bustami dipuji sama muridnya. Wah, guru, sampean ini orang top pokoknya, lelaki sejati, jos. Wah, buktinya apa? Loh, sampean bisa jalan di atas air deh. Jawabannya apa itu? Kalau cuma jalan di atas air, kayu, balok, mbok lempar ke air juga bisa nyebrang, air nggak tenggelam. Muridnya muji lagi, loh, tapi sampean bisa jalan di atas angin, bisa terbang. Jawabnya Abu Yazid, burung juga bisa terbang. Mbok padak ki aku roh burung kok. Kalau cuma dari itunya loh ya. Kalau kamu sebut keramat hanya dari bisa terbang, burung juga bisa terbang. Ya kan? Tapi sampean bisa meramal masa depan. Dukun juga bisa, setan juga bisa, jin juga bisa. Apa istimewanya bisa meramal masa depan? Nyerah wis murid. Lah terus apa tuh guru yang jadi orang besar, jadi wali, jadi lelaki sejati? Lelaki sejati adalah orang bisa menaklukkan hawa nafsunya karena Allah dan demi Allah dan untuk Allah. Itu Bayazid Bustami. Ya kan? Yo, kalau kita sedang berusaha ke sana, insya Allah, yo latihan lah, ditaklukkan sebentar-sebentar dirimu. Saya dulu pernah dikasih amalan ritual yang apa tuh maksudnya tidak jelas.
Tapi yo dijalanin aja dan mungkin ketemu. Tiba-tiba ya salah seorang guru-guru biasanya, Faiz, sekarang tak perintahkan 40 hari ke depan sholatlah maghrib di masjid dan jangan turun dari masjid sebelum selesai sholat isya. Itu tidak nyambung pikiran, hubungannya apa, tapi dijalanin aja. Mereka lebih tahu kondisi spiritualitas kita. Tapi kan akhirnya kan nunggu isya itu kan nggak mungkin kan nunggu isya sambil ngerokok, remi apa-apa wong ning masjid. Lah ya kan? Akhirnya paling ndak ya ngaji, baca-baca apa, wiritan apa, bawa-bawa buku untuk baca. Dan setelah 40 hari terasa akibatnya. Paling ndak menaklukkan hasratku, karena biasanya kan antara maghrib dan isya itu kan kalau ndak waktunya makan, waktunya nonton TV, enak-enak nongkrong, enak-enak kan gitu. Oh itu riyadhah. Para sufis sering ngasih advice muridnya seperti itu. Nggak paham kita, tapi jalanin aja. Manfaatnya ketemu belakangan. Oke, nggak usah tak lanjutkan cerita tentang aku, nggak penting. Oke, yang ketiga, harus isyraq. Kamu harus jernih, tapi kamu harus bisa merayu yang punya cahaya untuk memancarkan cahayanya padamu. Itu yang disebut riyadhah. Itu yang disebut mujahadah. Rayu Allah. Oh, rajin ya kamu, istiqomah ya kamu, tekun ya kamu. Kalau kamu mendekat selangkah, kan ada itu hadis qudsi, Allah akan mendekat 10 langkah. Riyadhahmu cuma 10%, Allah akan mendekat padamu 100%. Itu dalam rangka apa? Isyraq. Biar Allah melimpahkan cahayanya. Kan kita yakin kalau Allah itu alim, tahu segalanya. Allah itu qadir, mampu segalanya. Nah, zat yang tahu segalanya dan mampu segalanya ini harus ridho pada kita dan kita mendapatkan cahayanya. Itu yang dilakukan oleh para sufi. Jadi ini jalur yang sama sekali berbeda dengan jalurnya para filosof, khususnya filosof barat yang tak jelasin kemarin. Karena itu filsafat ini selain disebut isyraqiyah kan sering disebut masyrikiyah, filsafat timur. Kenapa? Karena cahaya munculnya selalu dari timur. Tidak ada urusan arah. Filsafat timur itu bukan filsafat dunia timur, apa filsafat Jawa timur, apa Indonesia timur. Filsafat ketimuran. Ketimuran itu maksudnya filsafat cahaya. Kenapa? Cahaya munculnya dari timur. Apa sih filsafat cahaya itu? Filsafat pembersihan diri untuk menjangkau pengetahuan di balik yang sekedar fisik. Itu yang dimaksud filsafat timur. Nanti kamu ketemu jago-jago filsafat timur, nggak cuma di Islam. Ketemu Tao, ketemu Konghucu, ketemu Buddha, ketemu selalu nadanya nggak akan jauh dari ini. Itu cirinya di timur. Jadi dari timur kamu ketemu cahaya, dari barat kamu ketemu materi. Biasanya gayanya seperti itu. Sama-sama penting, saling mendukung. Tapi hari ini kita banyak kehilangan timur, terlalu banyak baratnya. Jadi ada cahaya. Kalau ini nggak perlu kamu tanyakan, pasti ada cahaya. Sudah ada karena memang sejak azali. Yang kedua, tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Dan yang ketiga, ada isyraq. Oh, ini yang Allah ridho untuk mencahayai kita. Sebenarnya rumusnya sederhana. Gimana caranya Allah ridho pada kita? Selain riyadhah, kita juga harus ridho pada Allah. Dalam hidup ini yang paling susah itu kita meridhoi Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum itu ya, kita juga harus ridho pada Allah. Kita kan sering komplain pada Allah. Indonesia ini kok rusuh terus ya. Padahal tiap hari berdoa, apa Gusti Allah itu tidak suka ya sama orang Indonesia. Nah ini komplain kan. Orang-orang kok podo enak-enak, aku kok sumpek dewe ini gimana ya. Ini ridho. Teman-temanku kok cepet lulus, aku skripsi nggak selesai-selesai. Tiap hari sudah berdoa, jangan-jangan Allah sentimen sama aku. Ya kan. Kita sering komplain gitu kan. Kita sering
nggak ridho pada Allah. Jalan paling gampang untuk dapat ridhonya Allah, kita ridho dulu pada Allah. Kita protes terus sih, kita bikin rancangan sendiri, nggak terima sama rancangannya Allah. Kita punya harapan macam-macam, nggak terima sama skenarionya Allah. Dikasih kulit bagus-bagus, diputihkan. Dikasih rambut bagus-bagus, dikeriting, dilurus, entek-entek ke energi. Kita sering kayak gitu kan. Jadi ridho dulu pada Allah, Allah akan mencahayai kita, Allah akan ridho pada kita. Terus kenapa kalau sudah dapat cahayanya Allah, dapat anugerah cahaya dari Allah, dapat pengetahuan? Itu kalau di Surawardi, yang pertama kalau kita dapat pengetahuan, sakinah. Pikiran kita akan jadi tenang. Kalau kamu masih suka keburu-buru, suka galau, suka bete, sakitnya ada di sini dan di mana-mana, nggak tenang kan itu berarti kita sedang kekurangan cahaya. Kalau HP itu perlu dicas. Casnya apa? Cahayanya Allah. Biar nggak kehabisan energi. Pikiran jadi tenang. Kalau sudah pikiran tenang apa? Pikiran tenang, terbuka segala pengetahuan, maka spiritualitas meningkat. Daya-daya rohaniyah terbuka. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium. Maksudnya apa? Memahami segala sesuatu tanpa dunia, tanpa bantuan panca indera. Tidak cuma dunia yang kelihatan, juga dunia yang tidak kelihatan. Jadi melampaui materi, melampaui panca indera. Itu kalau dapat cahayanya Allah. Akalnya sudah nggak terbatas pada yang kelihatan lagi, tapi sudah bisa menjangkau yang tidak kelihatan. Banyak yang tidak kelihatan itu. Nggak cuma jin, setan, dan lain-lain. Masa depan juga tidak kelihatan. Yang disembunyikan orang juga tidak kelihatan. Teori yang tidak kamu pahami juga tidak kelihatan. Jadi sambil nunggu pesawat, tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah bisa menjangkau, melampaui dunia materi, keuntungannya apa? Kita lebih mudah melepaskan diri dari materi. Apa sih sumber kegalauan, sumber kesumpekan kita selama ini sehingga kita tidak tenang? Kalau tidak tenang, pengetahuan pasti tidak bisa masuk. Karena kita banyak terikat oleh yang materi dan indrawi. Coba kamu cek isi pikiranmu, isi batinmu yang bikin kamu galau apa? Pasti urusan materi dan indrawi. Duit habis, tugas belum selesai, dikejar-kejar harus cepat lulus, pacar urung duwe padahal S2 mau lulus. Terus ya kan, itu kan urusan indrawi, urusan materi semua, bikin kamu galau. Dan kamu nggak bisa keluar dari sana apa? Karena pikiranmu, batinmu nggak bisa melampaui itu. Mentoknya cuma di situ. Kalau kamu sudah bisa melampaui itu, membersihkan batinmu lebih mudah. Karena kamu nggak terikat lagi. Membuang yang tidak terikat kan lebih gampang dibandingkan yang kamu melekat di sana. Jadi mudah membersihkan diri. Kalau sudah bersih, kamu bisa nyambung sama Maha Cahaya. Jadi kalau timur untuk dapat pengetahuan tidak agresif, tapi reseptif. Kalau barat harus keluar dari dirinya. Kalau orang timur masuk ke dalam dirinya, bersih-bersih, terus dia akan dapat limpahan. Kalau orang barat lebih capek karena dia harus keluar, sibuk mengejar. Itu pun tidak pasti kebenaran hasilnya. Biasanya spekulasi, terminal-terminal sementara. Sehingga ketika sudah capek baru mikir, kok aku capek-capek gini, keliru mungkin jalannya, baru balik.
Itu yang terjadi hari ini kan, sehingga Barat merasa haus spiritualitas, merasa teralienasi. Alienasi itu kan keyword nomor satu untuk memahami peradaban yang disebut modern, yang rasional. Alienasi itu berarti manusia yang terasing dari dirinya, nggak kenal lagi aku sebagai manusia, dia nggak paham. Kenapa? Karena selama ini terlalu sibuk keluar, sehingga lepas, tidak bisa ngopeni memahami dirinya sendiri. Kebalikannya sama Timur. Ya ada plus minusnya, tapi itu tipenya. Kalau kita orang Timur biasanya harusnya lebih mudah menangkap hikmah Masyriqiyah dibandingkan hikmah Barat untuk dipraktekkan loh ya. Kenapa di Jawa itu lebih gampang kebatinan untuk tumbuh? Karena memang kebatinan mentalnya mental Timur, dunia batin. Kalau materialisme agak berat. Oke, kalau kamu jadi orang Jawa, jadi orang Indonesia kok materialistik, itu biasanya agak berat. Makanya yang lebih sukses jadi materialis itu kan orang-orang Barat, orang Amerika, orang Eropa. Karena memang tipikalnya mereka di sana. Cuma gaya kita bukan gaya itu. Kita bisa jaya dulu itu, Timur itu kan jaya, peradaban Mesir, peradaban India, peradaban Cina kuno. Tapi dahsyatnya di dunia kebatinan ketimuran. Silahkan kamu baca seperti apa memanfaatkan dunia batin untuk memajukan peradaban. Khas Cina, khas Mesir, khas Persia. Oke, jadi kalau sudah dapat pengetahuan pikiran tenang, kalau pikiran tenang bisa mencapai spiritualitas, melampaui dunia materi. Kalau sudah bisa melampaui dunia materi, bisa lebih cepat membersihkan diri. Kalau bisa cepat membersihkan diri, kita bisa wusul, kita bisa ittisol, bisa lebih nyambung lagi sama Allah, bisa lebih mesra lagi sama Allah. Selama ini kita masih formalitas ketemu Allah, masih kayak mahasiswa masuk kelas hanya karena absen. Ya kan, yang penting absen wis beres, yang penting tanda tangan. Jadi sembahyang itu kan kayak kamu absen gitu aja kan. Pokoknya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib selesai. Tugasnya kan itu. Jadi standar. Mungkin kalau aku yang jadi Allah wis bosen nonton awakmu wis ngono terus.